warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Selamat menyaksikan. Halo semua, sesi kali ini saya akan membahas tentang gigivitis pada usia remaja. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu gigivitis. Gigivitis adalah kondisi yang terjadi karena adanya peradangan pada gusi yang ditandai dengan bengkak serta kemerahan pada gusi di sekitar pangkal gigi. Kondisi ini bisa muncul karena menumpuknya sisa-sisa makanan yang sampai berubah menjadi plak. Apa sih penyebab gigivitis? Yang pertama, plak. Plak merupakan endapan lunak yang ada di permukaan gigi yang terdiri dari bahan perekat seperti agar-agar dan bakteri. Dan yang kedua, karang gigi. Karang gigi merupakan endapan keras yang ada di permukaan gigi. Warnanya mulai dari kekuningan, kecoklatan sampai kehitaman, mempunyai permukaan yang kasar. Yang ketiga, kurang vitamin C. Asupan vitamin yang rendah dapat menyebabkan kerapuhan mikrovaskular, membuatnya lebih rentan terhadap pendarahan bukan dari trauma kecil. Dan yang keempat, hormon yang tidak seimbang. Hormon yang tidak seimbang ini sering terjadi pada ibu hamil. Apa saja perbedaan gusi sehat dan gusi meradang? Gusi sehat berwarna merah muda, mengkilap, melekat dengan baik di sekeliling leher gigi, tidak mudah berdarah. Gigi meradang berwarna merah, tidak mengkilap, berlekatan pada gigi tidak baik, dan cepat berdarah. Nah, selanjutnya akibat dari gingivitis. Nah, adapun akibat dari gingivitis itu yang pertama bau mulut. Karena adanya pembengkakan yang terjadi pada gusi kamu yang mengakibatkan kamu mengalami bau mulut yang tidak sedap. Yang kedua yaitu ulkus. Ulkus adalah terjadinya iritasi pada jaringan lunak seperti gusi, lidah, dan langit-langit mulut kamu. Ketiga yaitu gigi goyang. Gigi goyang terjadi karena adanya infeksi pada gusi yang disebabkan karena kamu kurang membersihkan gigi dan mulut kamu, sehingga terjadinya penumpukan plak dan lama-kelamaan membentuk karang gigi dan bakteri berkumpul dan berkembang biak. Yang keempat yaitu gingivitis berulang, yaitu gingivitis yang terjadi secara terus-menerus karena tidak ditangani secara tepat dan tuntas, sehingga gingivitis terjadi secara terus-menerus pada gigi kamu. Selanjutnya, pencegahan gingivitis. Nah, adapun cara mencegah gingivitis adalah dengan menyikat gigi secara rutin 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum kamu tidur. Kemudian, mengkonsumsi makanan yang berserat dan berair, dan rutin memeriksa gigi minimal 6 bulan sekali. Nah, jadi setiap 6 bulan sekali, kita harus kontrol ke dokter gigi untuk meminimalisir terjadinya penyakit yang terjadi pada rongga mulut kita, terutama gingivitis. Nah, selanjutnya cara penanganan gingivitis. Tentu saja sudah jelas, yang pertama yaitu menyikat gigi 2 kali sehari. Yang pertama pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, mengganti sikat gigi 3 bulan sekali. Dan yang ketiga, mengunjungi dokter gigi untuk membersihkan karang gigi dan mengontrol setiap 6 bulan sekali. Halo, pada sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai perawatan apa sih yang dilakukan sebelum melakukan penambalan gigi. Nah, sebelum melakukan penambalan gigi, kita harus melakukan perawatan yang akan dipengaruhi oleh tingkat kedalaman lubang pada gigi. Nah, pada gigi sendiri memiliki beberapa lapisan. Pada lapisan pertama ada yang disebut dengan enamel atau enamel. Nah, pada enamel ini berwarna keputihan. Pada lapisan selanjutnya ada yang dinamakan dentin. Dentin ini berwarna kekuningan. Pada lapisan selanjutnya ada yang dinamakan pulpa. Pulpa ini berisi pembuluh darah dan juga pembuluh saraf. Nah, jika lubang gigi masih mencapai enamel, biasanya akan bermula dengan adanya kehitaman atau kecoklatan pada gigi. Pada kondisi ini, bakteri masih belum terlalu jauh masuk ke dalam gigi, sehingga dalam satu kali kunjungan pasien dapat melakukan penambalan gigi. Nah, tapi dalam kasus ini
pasien banyak mengabaikan untuk datang ke dokter gigi karena belum merasakan keluhan sakit atau nyilu pada giginya. Sehingga pada kasus ini dapat menyebabkan lubang pada gigi bisa mencapai dentin. Apabila sudah mencapai dentin, maka pasien akan merasakan sakit atau nyilu pada giginya saat mengonsumsi makanan dan minuman yang bersuhu dingin ataupun panas. Nah, pada kondisi ini, maka pasien akan melakukan 2 kali kunjungan untuk melakukan perawatan gigi sebelum melakukan penambalan gigi. Baik, pada tahap ini tentu saja berbeda dari tahap sebelumnya, yang mana lubang gigi hanya mencapai email dan juga dentin. Sementara yang akan saya jelaskan yaitu lubang gigi sudah mencapai ke pulpa, yang biasanya pasien datang dengan keluhan sakit ataupun nyeri yang berlebihan. Dengan kondisi ini tentu saja tidak bisa langsung dilakukan penambalan. Biasanya harus dilakukan perawatan, yaitu perawatan saluran akar. Yang pertama, gigi digur terlebih dahulu sampai dengan dentin. Setelah itu, bagian saraf gigi dibersihkan dengan alat tertentu, kemudian diberikan kapas dan juga obat, lalu di tempat sementara. Setelah 1 minggu kemudian, pasien datang kembali untuk diberi obat lagi sampai dengan pasien tidak lagi merasakan sakit ataupun keluhan yang lain. Setelah selesai perawatan saluran akar, kemudian gigi sudah bisa langsung ditambal. Tetapi kita lihat dari kondisi gigi lagi. Kalau semisal lubang gigi sudah terlalu parah, maka dilakukan pemasangan pasak lalu diberikan gigi cekatan. Tetapi kalau kondisi gigi sudah tidak terlalu parah, maka bisa langsung ditambal. Hai guys, sesi terakhir pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang gigi susu. Kapan pertumbuhan pada gigi susu dan juga kapan waktu tanggal pada gigi susu. Nah, gigi susu ini biasa kita kenali dengan gigi anak. Nah, gigi susu ini hanya bersifat sementara yang nantinya akan digantikan dengan gigi permanen. Gigi permanen ini biasa kita kenali dengan gigi dewasa. Tentu saja gigi permanen dan gigi susu ini berbeda jumlahnya. Gigi susu ini berjumlah 28 di bagian depan atau biasa kita disebut dengan gigi seri, 4 gigi taring dan 8 gigi geraham. Sedangkan gigi permanen berjumlah 32, 8 gigi seri atau gigi bagian depan, 4 gigi taring, 8 gigi geraham kecil dan 12 gigi geraham besar. Namun, tumbuhnya gigi pertama pada anak berusia 6 bulan dan akan lengkap pada usia 3 tahun. Tentu saja pertumbuhan ini sangat berbeda-beda. Ada juga fase pertumbuhan pada anak. Ada yang mengalami demam dan nangis keras, ada juga yang tidak mengalami seperti itu. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada ras, etnik, demografi, dan asupan pada anak. Nah, setelah mendengar penjelasan mengenai gigi susu, pada kali ini kita akan membahas tahap pertumbuhan gigi susu pada anak. Yang pertama, untuk gigi depan, pada rahang bawah akan tumbuh pada usia 6-10 bulan. Sedangkan untuk rahang atas akan tumbuh pada usia 8-12 bulan. Baik, yang kedua dari usia 10-16 bulan untuk pertumbuhan gigi seri samping bawah dan usia 9-13 bulan untuk rahang atas. Yang ketiga, usia 17-23 bulan munculnya gigi taring bawah dan gigi taring atas 16-22 bulan. Yang keempat, usia 14-18 bulan mulai muncul gigi geraham pertama bawah dan 13-19 bulan untuk bagian atas. Dan yang terakhir, pada usia 25-31 bulan akan tumbuh geraham pada bagian belakang di bawah dan pada bagian atas akan tumbuh pada usia 25-33 bulan. Nah, setelah tumbuh tentu saja akan ada tanggal pada gigi susu. Nah, yang pertama pada usia 6-7 tahun akan tanggal gigi seri pada bagian depan, atas maupun bawah. Yang kedua, usia 7-8 tahun seri samping ikut tanggal. Yang ketiga, gigi taring atas usia 10-12 tahun dan gigi taring bawah 9 tahun. Baik, yang keempat pada usia 9-11 tahun gigi geraham pertama pun akan tanggal. Nah, yang terakhir pada usia 10-12 tahun akan tanggal pada gigi geraham belakang. Nah, setelah mengetahui tanggal pada gigi anak, kini orang tua di rumah sisa melakukan
video dari kami. Semoga bermanfaat. Kamsahamnida.